registrasi. Betul. Bahwa sistem harus mampu mengelola registrasi member, misalnya gitu ya. Setelah itu requirement fungsional yang kedua. Kan udah registrasi, berarti login, Bu. Nah, sistem harus mampu memberikan atau menggrant akses login. Nah, seperti itu ya. Jadi, kenapa urutannya kita mendefinisikan dulu masalah, ya kamu ya, dengan kelompok pasangannya itu mendefinisikan dulu problem dan mendefinisikan dulu solusi dan kemudian menggambar. Nah, dari gambar itu memudahkan kita untuk menjelaskan ke functional dan non-functional requirement. Nah, bahwa yang mungkin membingungkan gitu ya, ya itu bisa di skip aja. Iya. Gitu. Ya, itu bisa di skip. Jadi nanti aplikasi kalian itu akan memiliki beberapa requirement, udah jelas. Pasti ada belasan atau bahkan puluhan. Gitu. Iya, Bu. Ya. Puluhan requirement yang harus bisa di-deliver sama aplikasi kalian. Mengelola login, mengelola pendaftaran, menampilkan halaman member, ya mendaftarkan member baru, ya, menyimpan misalnya menyimpan. Kalian tentang apa? Tentang penggajian, Bu. Tentang penggajian. Penggajian. Nah, Iya. berarti menghitung gaji, menghitung uang lembur, menghitung potongan, ya. Jadi banyak gitu si aplikasinya. Karena gini, kita itu tidak bisa, mungkin kita berharap pokoknya aplikasinya bisa ngitung gaji gitu ya, bisa ngitung gaji sampai situ. Nah, tapi kan sebetulnya kalau kita pecah prosesnya, untuk menghitung gaji kamu harus punya apa dulu? Untuk menghitung gaji, yang pertama itu ada kalau menurut saya, Bu, yang pertama itu kan ada catatan absensi untuk mengetahui berapa kali dia masuk. Mantap, betul. Satu, berarti aplikasi harus mampu untuk melakukan rekapitulasi kehadiran. Iya, Bu. Ya, itu. Terus udah punya rekapitulasi kehadiran ngapain? Melihat jam lemburnya ada nggak, Bu? Misalnya kalau dia jam lembur. Aplikasi harus mampu mengidentifikasi apakah terdapat jam kelebihan atau jam lembur. Jika ada, maka ditambahkan, dikalikan, ya. Kemudian apa lagi? Kalau selain itu tuh tunjangan misalnya ya, gitu ya. tunjangan. Apakah aplikasi berarti harus mampu untuk mengidentifikasi tunjangan gitu. Apakah ada pinjaman? Dicatat juga nggak di aplikasi penggajian? Kalau dicatat juga berarti harus dicek nih yang bersangkutan punya pinjaman enggak. Kalau punya pinjaman maka gaji pokoknya harus dikurangi dengan pinjaman. Ya. Tuh udah berapa poin tuh? SRS-nya udah 4 poin. Yang berikutnya apa? Potongan pajak. Potongan pajak, Bu, ya. Aplikasi harus mampu untuk menghitung potongan pajak penghasilan bagi karyawan. Habis itu ngapain lagi? Baru tuh dapat gajinya berapa gitu kan ya yang harus diberikan gitu. Itu udah untuk ngitung gajinya aja berarti udah ada 5 requirement. Yang masing-masing akan ada prosesnya sendiri gitu. Kebayang nggak? Kebayang, Bu, kebayang. Nah, kemudian nanti diidentifikasi nih yang menggunakan aplikasi itu siapa aja ya? Apakah administrasi aja? Atau boleh masing-masing karyawan mengakses ke aplikasi? Ini ya, Bu, role-nya ya, Bu, ya. Role dan permission. Gitu. Kalau misalnya
aplikasi itu bisa melihat untuk masing-masing karyawan itu bisa melihat kehadiran dia berapa jam yang terrecord, kemudian dia punya lembur berapa jam, itu kan berarti bisa memonitoring kan, bagus banget kan, harusnya gitu ya. Jadi transparan gitu. Sehingga seseorang itu kalau dia mendapatkan gaji berapa, ya jelas hitungannya gitu, tidak ada yang gelap. Iya. Bayang ya? Jadi hak akses gitu ya, Bu. Misalnya satu fitur itu role ini punya hak akses untuk apa aja ya. Yes, Gitu. yes. Nah, terus ada nggak, kan kalau kita nerima gaji itu ada perhitungannya, kemudian ada misalnya kalau menurut hitungan kita nggak sesuai, kayaknya kita mau komplain gitu ya, mau minta dihitung ulang gitu. Nah, apakah proses komplain atau hitung ulang itu melalui aplikasi atau di luar aplikasi? Kalau melalui aplikasi berarti itu jadi requirement lagi gitu kan. Berarti nanti si karyawan itu mengajukan penghitungan ulang melalui aplikasi. Nah, ketika karyawan meminta penghitungan ulang melalui aplikasi, itu siapa yang menerima notifikasi itu? Apakah manajernya? Apakah bagian keuangannya? Siapa yang bisa melihat gitu? Nah, itu juga jadi satu requirement sendiri. Gitu. Ya, pokoknya semakin detail kita bisa mengidentifikasi kemampuan dari si aplikasi itu semakin bagus. Artinya peluang-peluang untuk si aplikasi tersebut melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan itu udah kita antisipasi dari awal. Kalau untuk yang non functional requirement itu kayak gimana ya, Bu? Kenapa? Ya kan ada yang functional requirement sama yang non fungsionalnya, Bu ya. Oke, kalau yang non fungsional itu yang tidak berhubungan dengan fungsi aplikasi. Ya, sesuai dengan istilahnya non functional requirement. Jadi contohnya apa? Waktu proses maksimal 30 detik. Nah, itu kan nggak ada hubungannya dengan fungsi kan? Fungsi dia tetap menghitung gaji, tapi dia harus memiliki non-functional requirement dari sisi kecepatan, misalnya gitu. Oh, iya, Bu. Ya, jadi di luar fungsi dia tidak terganggu fungsinya, dia tetap bisa ngitung gaji, dia tetap bisa menghitung pajak, dia tetap bisa menghitung lembur, ya. Tapi dia punya requirement khusus dari sisi waktu misalnya gitu. Jadi sesuatu yang bisa membuat suatu fitur itu makin optimal gitu ya, Bu ya. Yes, betul. Jadi gunanya ada non-functional requirement itu adalah supaya fitur-fitur yang kita tanamkan di aplikasi itu bisa optimal. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk user interface itu kan kamu udah bikin mock-up-nya. Saya nggak tahu, kelompok kamu udah buat belum? Oh, udah, Bu, cuman kemarin. Jadi masih kayaknya masih perlu ditambah lagi, Bu, melihat. Nah, ya. Tadi masukan dari Bu Jo ada apa sih yang terbuka gitu. Ya. Jadi kan ini harus dimasukin. Nah, betul. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, nanti kita tuh harus sambil apa ya, membayangkan gitu ya. Membayangkan nanti masuk aplikasinya begini, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Chat belum? Flowchart udah pernah, Bu. Udah pernah buat. Nah, salah satu tools untuk menggambar juga bisa dengan menggunakan flowchart untuk menggambarkan alurnya. Gitu. Jadi kalau misalnya diperlukan ya, kalau misalnya diperlukan, pakai aja flowchart untuk menggambarkan. Iya. Kemarin juga kepikiran pakai flowchart, cuman belum terrealisasi. Jadi
Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu bisa dibuat, nanti dibuat flowchart-nya, kemudian untuk menggambarkan alur ya, alur proses. Jadi kalau flowchart itu sesuai dengan namanya, itu kan adalah diagram alir ya, diagram alir. Nah, apa yang bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram alir? Salah satunya adalah proses, aliran proses. Jadi dari step 1 ke step 2 ke step 3. Nah, itu bisa kita gambarkan dengan flowchart. Atau alur dokumen. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu memerlukan sesuatu tools untuk menggambarkan alur dokumen, bisa juga dengan menggunakan flowchart. Jadi mulai dari dokumen pendaftaran mahasiswa baru, kemudian nanti jadi alur, kemudian jadi formulir verifikasi, kemudian jadi dokumen hasil ujian, dan seterusnya. Itu kan ada dokumen yang mengalir dalam proses. Itu juga bisa kita gambarkan dengan menggunakan flowchart. Gitu. Jadi teman-temannya ngerti kan maksudnya? Ngerti, Bu. Iya, ngerti, Bu. Ya. Jadi nanti ini dibuat, dikemas lagi sampai dengan kamu bisa mendefinisikan requirement dan functional requirement dan non-functional requirement gitu. Oke, ada pertanyaan? Mau bertanya, Bu. Silakan. Untuk tadi, Bu, yang kata Ibu yang flowchart itu kalau selain flowchart bisa, Bu? Mau pakai apa? Ini, Bu, contohnya kayak ini, Bu, ya. Jadi Use case. alurnya itu pakai use case gitu, Bu. Jadi langsung ada alur dari aktor ke sistemnya, Bu. Ya, boleh. Boleh. Use case itu untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, walaupun mungkin kita tidak akan mengkritisi apakah penggunaan dari fitur-fitur pada use case tersebut ya, seperti kenapa di situ ada include, kenapa ada extend, kenapa ada exclude, itu nanti kamu dapat detailnya itu nanti di mata kuliah yang lain. Ya, tapi konteksnya di mata kuliah kita, di sini kamu menggambarkan bagaimana si user itu berinteraksi dengan fitur di aplikasi, gitu ya. Iya, baik, Bu. Ada lagi? Ini bagi tugasnya masing-masing ya. Jadi jangan 1-2 orang aja yang ngerjain. Semua harus bisa ngerti ya. Ya, kita udah bagi-bagi tugas juga. Jadi walaupun dari problem solver dan problem owner, tetap ada tugasnya gitu. Jadi nggak diberatkan ke satu pihak aja gitu. Oh iya, betul. Makanya kenapa waktu itu kan diminta kamu FGD kan, FGD dengan masing-masing ya, problem owner dan problem solver ya memang tujuannya untuk bagi tugas supaya nggak mentang-mentang problem solver gitu ya harus banyak tugasnya kan nggak gitu. Ya, ini tugasnya sama-sama. Iya. Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau dari saya cukup, mungkin anggota yang lain ada yang mau ditanya. Devina, Ariana, Alfa. Cukup, Bu. Cukup. Oke ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi, kamu boleh gunakan grup WA atau misalnya japri ke WA saya ya. Silakan melanjutkan pekerjaannya, saya mau lihat kelompok yang lain lagi ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu.